pada sore hari ini akan mereview pelajaran DBS hari Jumat, ya. Dan pelajaran DBS hari Jumat ini kita akan mulai dari poin bagaimana tentang Passover, itu dia ya, tentang Passover. Jadi starting point-nya itu dalam pelajaran yang hari Jumat, kalau mau dibilang itu starting point-nya itu tentang Passover. Tetapi ini ada sambungannya tentang cerita yang minggu kemarinnya. Yang apa namanya, kalau nggak salah, ini kan belajar hari Jumat. Terus yang sebelumnya itu hari Rabu. Karena kan yang hari Kamis belajar daily kan, saudara-saudara masih ingat itu semua? Iya, Ce. Masih ingat? Iya, Ce. Ingat, Nah, Ce. itu dia. Jadi kita akan mulai dari situ dan kita akan belajarnya step by step, point by point untuk make sure dimuluskan, dan nanti kita akan ada setiap satu poin yang udah di-establish, kita akan masuk breakout room yang terdiri dari 2 orang mungkin, dan kita akan coba untuk ngulang satu sama lain. Boleh gitu? Untuk make sure semuanya kita ngerti. Boleh? Bisa ya? Rencananya kita belajar kayak gimana ya? Jadi make sure memperhatikan dan semuanya, karena kita akan mempertanggungjawabkan semua. Dan rencananya nanti setelah ada selesai kelas ini, seperti biasa kita akan ada kuis. Ya, kuis yang online itu untuk mengklarifikasi kita udah ngerti nggak yang kita udah ngerti. Kita bilang udah ngerti, itu ya, itu dia. Nanti kalau misalnya ada yang belum ngerti atau apa, nanti bisa dievaluasi dari kuisnya, ya, ngerti atau enggak. Oke. Jadi mari kita lihat ya. Tunggu. Ini ini dia. Nah, nanti di sini juga ada yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang mau menambahkan, boleh, untuk kita supaya pengertiannya komplit ya. Kita saling menambahkan satu sama lain. Oke, tanggal 26/02/22. Nah, jadi konsep yang pertama, kita tahu ada 2 golongan. Oke. Ini yang premis sebelum hari Jumat punya BS, oke? Premisnya di sini kita tahu ada berapa golongan orang? 2. Ada siapa? Farisi dan Kristen Convert. Farisi, apakah setuju? Sorry, kafir. Aduh, kok jadi Farisi? Kafir. Yang dipikir kafir kok keluarnya Farisi. Kristen. Convert ini artinya dia itu adalah orang Kristen yang udah jadi orang yang udah bertobat jadi Kristen gitu ya. Tapi asal mulanya mereka apa? Kafir juga. Kafir. Bagaimana? Yang lain sejauh ini udah masih ingat ini premis? Masih ya? Masih ingat ya? Iya. Syali ya, semua ya. Opung Jeko masih ya? Dinda bisa ya? Ya, masih, Ce. Oke. Lalu orang kafir ini punya kebiasaan, yaitu mereka kalau mereka worship-nya ke arah mana? Timur. Worship. Jadi ini worship-nya ke arah timur, betul nggak? Timur ya. Terus ada bikin apa lagi mereka? Festival. Sun Festival, betul? Betul nggak? Nah, lalu sekarang
ketika kalau ini memang apa? Kalau kafir memang apa? Memang menyembah sun matahari. Betul nggak? Dan ini kan semua kan kegiatan kafir lah. Hmm. Jadi artinya posisi mana yang bisa dituduh? Yang bisa dituduh Posisi mana? kanan, Christian convert. Kafir bisa dituduh? Yang mengaku Kristen Nggak bisa. Tidak bisa. Christian convert bisa dituduh? Bisa. Bisa. Betul nggak? karena mengaku Kristen. Nah, jadi orang kafir nggak bisa dituduh. Christian convert bisa dituduh. Apakah sudah jelas itu poinnya? Jadi ini jalan cerita sebelumnya itu ada saling tuduh menuduh, oke? Ya kan? Ada saling tuduh menuduh. Nah, ketika udah saling tuduh menuduh, ya siapa yang tuduh siapa? Kafir tuduh convert, Christian convert. Jadi kafirnya penuduh, Christian convertnya siapa? Yang dituduh. Yang dituduh. Tuduh, betul nggak? Ya. Lalu apakah Christian convertnya bilang, oh iya ya kita memang kok jadi kok kayak sama ya kayak sama kamu atau kayak gimana? Ngeles ya, Cek. Apa? Berdalih. Jadi waktu penuduh menuduh yang dituduh, ya kok kamu katanya Kristen, kok kamu kegiatanmu kok kayak kafir? Nah kalau orang kafir ya udah jelas-jelas kafir lah ya, nggak perlu dituduh ya memang ini kegiatan saya, betul nggak? Nah jadi yang Christian convert ini dibilang apa? Bela diri, betul nggak? Dia kasih ayat, lihat nih, the Lord is in the sun, betul nggak? Masih ingat itu? Masih. Nah, inilah premis yang harus diingat. Apakah sudah ingat dia punya cerita? Jadi dari cerita yang waktu kemarin itu yang ada Persian, ada apa, nggak usah ingat alur cerita yang detail-detail, karena yang paling penting konsep ini bisa dapat. Bagaimana? Sejauh ini oke. Jauh ini oke ya? Oke. Ya. Nah, jadi penuduh, dituduh, Christian convert ini bela diri. Nah, disinilah mulai dari cerita hari Jumat, ceritanya ini ada muncul satu pihak, yaitu siapa? Ayo, satu pihaknya siapa? Muncul satu pihaknya siapa? Ya, siapa yang muncul satu pihaknya yang baru? Yang dari Christian convert. Bishop Orosia bukan? Bishop of Ya, Rome. Boleh? Bishop Kan? of Rome. Ya. Nah, di sini muncullah si Bishop of Rome di sini. Betul? Berarti sekarang udah 3 kelompok. Apa? Ya, 3 kelompok sekarang. Ya, ini alur ceritanya aja Tante Shali. Walaupun Bishop of Rome kan sama-sama kayak dalam anggota Kristen kan? Iya, makanya tadinya aku pikir 3 kelompok waktu ditanya ada berapa dulu. Oh iya iya. Nah, jadi karena kita tahu bahwa di sini kayak orang jadi nanti kita jelaskan di belakang ya kenapa aku bikin kayak gini supaya kita ngerti alur ceritanya. Nah, jadi di sini keluarlah si Bishop of Rome di sini. Perannya di sini kayak baru kelihatan. Nah, apa yang dibikin sama Bishop of Rome? Ayo. Yang dibikin Bishop of Rome, Dia bikin ini juga. mereka bikin juga acara hari Minggu, Sunday. Ntar dulu. Oh, bukan. KDK apa yo? Ambil kesempatan dalam kesempatan. Ya, mengambil Nah, kesempatan. ingat aja itu poin pentingnya, oke? Jadi kalau misalnya istilahnya ibaratnya gini, kalau kita belajar, hafalin konsep dulu. Ketika kita ngerti konsep, baru kita isi jalur ceritanya, boleh? Boleh. Jadi gitu aja. Jadi kalau misalnya kita ini, aduh, alurnya panjang banget tadi. Ingat dulu aja, oh konsepnya si Bishop of Rome ini ngambil kesempatan dalam kesempitan. Terus setelah kita udah ngerti kesempatan dalam kesempitan, baru isi detail-detailnya, boleh? Ya. Bisa ya? Jadi lebih gampang supaya kita ngerti alurnya. Jadi si Bishop of Rome ini ingat apa? Oh, dia ambil kesempatan dalam kesempitan. Oke? Oke. Kesempatan dalam
kesempitan. Oke? Oke. Nah, setelah kita tahu bahwa ini kesempatan dan dalam kesempitan, kita tahu bahwa di sini ini kenapa? Pertanyaannya sekarang. Nah, setelah kita tahu Bishop of Rome ini sikapnya ngambil kesempatan dalam kesempitan, pertanyaannya kenapa ngambil kesempatan dalam kesempitan? Kesempatannya apa? Kesempitannya apa? Nah, itu dia, ayo. Betul nggak? Itu kan yang harus kita tanya, kesempatannya apa? Kesempitannya apa? Nah, itu masuk alur ceritanya barusan. Ayo, apa kira-kira? Dia mau apa sih? Bishop Rome ini mau meninggikan apa sih? Ini kan Pendidikan Mau ngapain? Bishop of Rome ini kesempatannya itu apa? dia Mau ngapain dia? dia membonceng biasa orang kafir itu loh, C. Dia mau apa? Dia mau apa? Kesempatannya dia mau apa? Mau proklamirkan hari matahari. Ah, mau meninggikan hari matahari, betul nggak? Iya. Masih ingat itu? Iya. Ya kan? Jadi dia mau meninggikan apa? Harisan, betul nggak? Ingat Iya. aja itu. Kesempitannya apa? Itu karena ada orang Kristen yang ambil festival hari Minggu Sunday itu juga, yang Kristen Convert itu. Bukan? Bukan Bukan. itu? dia nggak mau tergabung dalam Christian Convert. Bukan? Kan itu Tante Shali, ada lagi? Oh, yang Passover itu bukan, C, yang perayaan Oh, Passover. belum. Oh, belum. Nanti habis ini baru ke Passover. Ini dulu Bentar dulu. dasarnya ini, dasarnya. Siapa? Siapa itu? Mitch atau Yud? Yud. Oh, halo Yud. Kalau ngobrol suaranya jadi ini. Oh itu ya apa kesempitannya Bishop of Rome nih Ya, apa kesempitan yang dia lihat? gara-gara ini coba ya bahasa aku bentar nih. Gara-gara si orang Kristen ini kan mereka worshipnya menghadap timur terus mereka ada festival jadi kayak ada bau-bau mataharinya gitu juga. Gimana sih? Oh, oke. Nah, Gitu. itu udah hampir deket itu. Kurang satu apa lagi? Ini. Kan orang Kristen udah mirip kayak orang kafir. Gitu ya. Nah, jadi oke. Jadi apakah waktu di kesempatannya kan dia mau tinggikan harisan kan? Betul nggak? Mereka mau Iya. tinggikan harisan. Nah, kesempitan yang si Bishop Om gunakan ini, waktu orang kafir tuduh orang Kristen convert, kok kamu masih worship, kok ada bikin worship ke arah timur, kok kamu bikin sun festival, malah bela diri. Disitulah kesempatan Bishop of Rome menggunakan Christian comfort. Oh, ketika Christian Convert membela diri dari orang Iya, kafir betul. di Itu situlah digunakan Bishop Bishop of of Rome Rome. masuk. Oh. Cek. Gimana? Berarti kesempitannya itu tuh dengan si Kristen bela diri ya? Kalau mereka bakal digunain. Itu dia. Jadi kesempatannya apa? Kesempatannya dengan mereka nggak usah disuruh-suruh Bishop of Rome atau disuruh-suruh. Mereka langsung Nggak usah. mempertahankan diri. Nggak usah. Iya, Nggak usah, betul. ya kan? Ya kan? Harusnya orang kafir waktu orang Kristen dibilang begitu harusnya mereka mikir kan tanda tanya. Kok saya sama ya jadi orang kafir sama orang kafir gitu kan? Tapi malah bela diri. Disinilah kesempatan dalam kesempitan Bishop of Rome untuk memperkuat hari Minggunya. Gimana? Tapi Iya. Bishop Rome-nya membela Christian Convert. Iya. Jadi gini, kalau mau dilihat alur ceritanya Bishop of Rome. Jadi Bishop of Rome ya, BOR ini, Bishop of Rome. Ini kan di bawahnya orang Kristen kan? Nah, ini di bawahnya dia. Itu dia. Nah, nggak usah dipaksa-paksa orang Christian Comfort ini tetap mempertahankan hari Minggu.
Nah, kita tahu kan Bishop of Rome ini sebenarnya apa? Ini Katolik ya. Kafir juga. Sebenarnya kafir kan? Betul nggak? Bishop of Iya, Rome iya. sebenarnya kafir. Nah, terus di sini ada kafir juga di sini kan? Mm-mm. Nah, si kafir ini tuding-tuding nih Christian Comfort. Kamu yang bener aja orang Kristen. Harusnya Christian Comfort kayak langsung merefleksi diri kan? Kok aku sama ya? Malah bela diri. Jadi, ibaratnya kayak gini. Bishop of Rome dalam kesempatan ini ya membuat kayak kesempatan yang diambil adalah kamu tetap pertahankan ya hari raya Sun Festival dan worshipnya menghadap timur, tapi kamu tetap orang Kristen. Nah, itu yang pingin diambil kesempatan kesempitan dan menanamkan hari Minggu lebih lagi sama Christian Comfort. Gimana? Jadi ibaratnya dia boncengan waktu. Jadi apa? Siapa boncengan apa? Boncengan Siapa bonceng apa? Bishop of Rome bonceng Kristen Comfort. Dan sikap apa Christian Comfort yang dibonceng sama Bishop of Rome? Mau bonceng. Apa sikapnya yang Ikut. dibonceng? Bela diri. Bela diri. Bela diri. Betul nggak, Tante Nuni? Oh iya. Ya, betul. Nah, itu dia. Jadi ini Bishop of Rome kan, ini bela diri kan waktu ditegur, kamu ini orang Kristen atau orang kafir? Kamu bilang kamu Kristen, tapi kamu cara-caranya sama kayak kita. Bela diri. Dia bilang pakai ayat, kita ngadap timur karena Tuhan itu adalah matahari, pakai segala macam kan? Itulah yang digunakan Bishop of Rome untuk memperkuat hari apanya? Hari Sunday-nya. Hari Sun-nya. Itu dia. Iya, Sunday-nya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ini poin pertama. Dasar kesempatan dalam kesempitan. Ceritanya gitu aja. Boleh nggak? Ya. Boleh? Gimana Antikoni, Opung Jacob, Dinda, boleh? Mama Soisa, Kak Lina, Om Alin, boleh itu? Iya. Bisa ya? Tolong diulang lagi dong di setrika itu Coba, yang aku mau dengar Bishop Rome Opung ini. Jeko. Aku mau dengar Opung Jeko dapat apa? Coba. Makanya saya belum dapat nih. Bishop Rome memperkuat hari Sunday-nya, hari Sun-nya. Jadi dia memperkuat hari Sunday-nya karena siapa bikin apa, Opung Jeko? Karena dia bikin, nah itu saya nggak Bikin paham. apa? Belum. Jadi Bishop of Rome karena dia ngapain? Christian Comfort mempertahankan hari Minggu atau enggak? Jadi inilah alur ceritanya, kita bikin kayak gini deh ya. Kita bikin alur cerita ya. Jadi ini anggaplah dibagi 4 tahap, oke? Boleh? Ya, boleh. Nah, ini alur cerita, BS hari apa itu? Hari Rabu, oke? Hari Oh, yang hari Rabu. Kamis. Hari Rabu. Ya. Rabu. Ada 2, betul? Orang kafir dan orang kafir yang udah jadi Kristen. Namanya Christian apa? Convert. Oke? Kenapa saya? Review aja. Review pelajaran ini. Review aja. Yang pelajaran orang belum review saya. Oke? Jadi kafir ini kan dia udah jadi Christian Comfort kan? Misalnya kafir, Sun, oke? Christian juga apa di sini? Sun, boleh? Sun Jadi juga, yang iya. iya kan, Opung? Jadi yang Iya. bisa tuduh siapa? Yang bisa tuduh siapa? Kafir atau Christian Comfort? Kafir. Kafir. Ya. Tuduh sama siapa? Sama Christian Comfort. Ini kan? Jadi kayak, kamu katanya Kristen, kok caranya sama, betul nggak? Jadi ceritanya ini tuduh, ini, betul? Iya. Apa responnya Christian Comfort? Bela diri. Bela diri, itu dia.
Betul nggak? Harusnya apa? Merefleksi diri kan? Loh, iya ya. Kok saya masih harisan? Betul nggak? Harusnya bilang sama Bishop of Rome. Bishop of Rome, kenapa kok kita sama orang kafir? Iya. Betul nggak? Misalnya ya, kita, ibaratnya Bishop of Rome tuh kayak pendeta di atasnya kan? Karena dulu kan Kristen kan mereka kan? Iya. Ya, sama pendeta. Kok kita sama ya kayak orang dunia? Saya ditegur orang dunia. Kok cara-cara kita nggak ada bedanya sama orang dunia? Nah, gimana? Iya. Tetapi apakah ada dari Christian Comfort yang malah tanya sama Bishop of Rome atau bela? Yang mana? Bela. Nah, tahap cerita keduanya, Bishop of Rome ambil kesempatan dalam kesempitan. Gimana? Bagaimana semuanya? Opung, ngerti Opung? Iya, jadi sementara Christian Comfort ini bela diri, jadi si Bishop of Rome ini dia cari kesempatan dalam kesempitan gitu ya, Ce? Betul. Cari kesempatan dalam kesempitan. Oke? Oke. Sis Michela, apakah ada Om Sutardi? Putus ya, Cihideng ya? Oh iya putus. Mungkin C, nggak kelihatan. Iya. Dari tadi siang putus-putus dia. Oh ya, ada Om Sutardi. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi Bishop of Rome di sini ambil apa? Ingat, langsung aja ingat kesempatan dalam apa? Ambil apa? Kesempatan dalam kesempitan. Apa kesempatannya? Meninggikan Meninggikan apa? Sunday. Betul, meninggikan Sunday, mantap. Mau meninggikan hari sendiri. Hari mataharinya ditinggikan kan? Kesempitannya apa? Iya. Bela Christian Comfort. Membela diri. Christian Convert-nya apa? Bela diri, betul nggak? Membela diri Christian Comfort. Bela diri, betul nggak? Ngelawan bela diri sama kafir. Nah, ini aja dulu ceritanya. Bagaimana? Dapat semua? Ya. Oke. Saya yang meninggikan diri ini sih. Ya, Opung. Ini kan yang Christian Comfort. Yang meninggikan diri itu bisa apa? Nggak ada Christian meninggikan Comfort? diri, Opung. Meninggikan Sunday, saya Opung. Oh, yang meninggikan Sunday bisa ini ya. Bela diri. Jadi yang bela diri. dia Ya. mau meninggikan Sunday. Dan kesempatan meninggikan Sunday-nya karena orang Kristen ada yang protes nggak? Kok kita masih hari Sunday ya? Ada nggak yang protes? Enggak. Tidak ada dia bela diri. Boleh? Ya, Anti Koni bisa jelas itu, Anti? paham ya. Paham. Oke, kita sekarang ambil waktu 5 menit aja. Tolong ceritakan cerita ini kepada yang akan menjadi pasangan kita di BOR, boleh? Boleh. Bisa ya? Oke. Tolong ceritakan ya, dan kalau ada yang salah, tolong ini ya, tolong perbaiki. Gambar air kecil. Tadi belum sempat kan. Oh, boleh. Gambar yang tadi, Ce, maaf. Oh ya, silakan. Ya, bentar. Belum. Saya tulisnya lambat. Oh ya, di foto dulu saja, tidak apa-apa. Meninggalkan diri. Pokoknya ingat, kalau kita belajar, ingat, ambil alur cerita konsepnya. Kalau kita nggak tahu dia punya, istilahnya nggak perlu kita sekarang tahu misalnya detail-detail yang begitu dalam, nggak usah. Yang penting tahu alur ceritanya, karena ini akan kita aplikasikan di akhir zaman, kan? Betul nggak? Jadi itu paling penting, oke? Oke, coba ceritakan ini sama lawan bicara kita ya, di breakout room. Oke.
Oke. Oke, boleh Michela sama Iyut di sini? Ada Tante Reni sama Mama. Ya. Tante Reni, boleh Iyut? Boleh ceritain ke Tante Reni sama Michelle? Sampai yang tadi bela diri ya? Ya, Yang betul. Aha. Halo Tante Reni. Tadi ikut dari apa? Tante Reni Baru tadi ikut masuk dari tadi. Oh, alah. Oke, Tante Reni. Baru itu tadi. Tante Reni ini udah berdasarkan pelajaran hari Jumat ya. Jadi yang enggak pelajaran hari Rabu bahkan. Jadi yang Tante Reni tahu ada berapa kelompok? Ya. Ada berapa kelompok Tante Reni berdasarkan yang kita pelajarin dari hari Rabu? Yang kapan itu? Oh, tentang Ada berapa kelompok orang? Kan kita ada bahas kutipan-kutipan. Tante Reni ada ikut DBS enggak? Dari kapan ya? Ada kenapa? kelompok, Iya, 2 kelompok ya. siapa sama siapa? Apa kelompoknya? Kelompok pertama ini, kelompok kedua ini. Apa? Maksudnya ini kelompok belajar atau Berdasarkan pelajaran yang kita pelajari Tante Reni. Dari kutipan-kutipannya. Tante Reni ada ikut DBS enggak hari Rabu? Karena ini kan kita review kan, bukan ulang DBS. apa Yud? Ada berapa kali kita enggak masuk dari terlambat kan? Itu tentang apa Yud? Dibahas itu. Coba kasih ingat. Hari Rabu. Hari apa yang ingat dari DBS hari Rabu? Kita belajar dari kapanpun Tante Reni masuk. Rabu. Pembahasan sampai akhir kok. Belum kasih clue dulu pelajarannya. Oh, Kita belajar tentang kutipannya E.T. Jones yang bicara tentang ngomongin penyembahan matahari. Tante Reni ingat itu?
Halo, halo, C. Kita Halo. belum nentu. Coba kita tanya Cici dulu ya. Iya, dulu. Cici kalau misalnya yang kayak Coba, udah ikut Yud. TBS gitu kita langsung jelas. Iya, Yud ceritain aja lah kalau misalnya gitu. Ini ada Tante Oke, Rima udah juga kita. ya. Tolong ini dilihat, diperhatikan karena habis ini kita nggak akan ulang lagi ya. Karena Tante Rima ini Iya, kan iya. sudah terlambat kan. Oke, Jadi tolong perhatikan Iyut ya. oke kalau gitu. Jadi kita langsung cerita aja ya. Ini Tuh. alur cerita dari hari Rabu punya kelompoknya Iya dong. Datang itu ada kelompok orang kafir. Mereka punya kebiasaan itu kan menyembah matahari. Nah, menyembah matahari. Putus-putus. orang halo, putus? Oh, udah. Apa putus? Halo, bisa dengar? Halo, C, bisa? Ini bisa. Aku bisa dengar C. Oh iya. Bisa. Putus. Jelas Enggak. kok. Ini agak putus Yud. Oke. Coba ya, aku ulang lagi sedikit ya. Mungkin Iyut lagi sinyalnya kurang bagus. Nah, jadi ini kita udah tahu ini kan alur cerita hari Rabu, orang kafir sama orang Kristen convert ini. Ada orang kafir dan ada orang golongan Kristen convert. Kristen convert ini adalah orang kafir yang udah bertobat jadi Kristen, tapi masih membawa cara-cara orang kafir. Jadi kira-kira yang bisa dituduh orang kafir atau orang Kristen? Yang mana Tante Rima, Tante Rian, Tante Reni? Siapa yang bisa dituduh? Yang bisa dituduh adalah orang yang tadi yang sudah yang Kristen convert itu. Betul. Karena mereka kan dulunya kafir. Betul. Jadi dia tuduh. Tapi yang Kristen convert, apakah menyadari tuduhannya atau malah bela diri? Bela diri. Betul, malah bela diri. Oke? Bela Sampai diri. situ jelas? Ada Jelas, di Kak G. gambar ya. Ada di gambar. Lalu habis itu lalu ada Bishop of Rome. Ini udah cerita DBS hari Jumat. Nah, dia itu ambil kesempatan dalam kesempitan. Kesempatannya adalah dia mau meninggikan Sunday. Dan kesempitannya Christian convert ini bela diri ketika orang-orang Kristen tapi masih memakai cara-cara orang kafir. Bagaimana? Jadi kesempitan orang Kristen nggak pernah kayak mempertanyakan kok kita sama ya caranya sama kayak orang kafir, sama-sama berhubungan dengan matahari dan semuanya. Disitulah Bishop of Rome gunakan kesempatan untuk meninggikan Sunday. Gimana? Boleh? Bisa ya? Jadi orang-orang Kristen yang Tante Rima caranya orang ngerti itu? kafir ya. Tante Rian boleh? Tamara semua bisa? Bentar, G. Kesempatan dalam Kakak. hidup. Berarti tadi Bishop of Rome ini menggunakan kesempatan ini untuk meninggikan hari Minggu gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kayak gini lah Tante Rima, apakah kalau misalnya sikap kita sama kayak orang kafir sama, harusnya kan kita kan tanya sama pendeta kita kan, loh kok kita sama ya sama kayak orang kafir, betul nggak? Iya. Iya. Udah jadi orang Kristen, kok kita masih kayak sama kayak orang kafir, ya kan? Tapi masalahnya nggak usah Bishop of Rome ini kayak capek-capek mau jelaskan apa-apa. Orang Kristen convert udah bela diri dengan sikap-sikap mereka yang ngerayain Sun Festival, menghadap ke timur, mereka bela diri. Dan itulah yang digunakan Bishop of Rome untuk lebih meninggikan Sunday. Gimana? Oke, Kak. Ya? Oke. Kalau gitu kita udah mau balik ya, kan udah lama di breakout room. Jadi nanti kalau kurang jelas nanti lihat lagi saja videonya ya.
untuk Oh, ini breakout room. Ya ampun, saya kira juga kok cuman kena kami 6. enggak. Tadi ini yang lain udah dari ini dari tadi Oke, oke. 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 Belum balik semua ya. Oke, bagaimana pengalaman breakout room? Boleh semua lebih di-establish ya? Mantap, Kel. Mantap, oke. Thank you, guys. Oke, mantap. Masih ada yang beberapa belum balik ya. Iya, belum join ya. Oke, gimana Mbak Ning? Udah jelas semua? Boleh ya? Sudah. Dan kita ngulang lagi lebih ke tancap kan? Dia punya story ya. Oke. Oke, kita lanjut ke storyline berikutnya. Jadi anggaplah kalau kita mau ambil bagian-bagian ya supaya nggak pusing. Ini bagian 1, ini bagian 2. Oke? Sudah digabung. Oke. Ya, Tante Shali. Tadi kita masih bahas ini siapa yang membonceng siapa, Bishop Rom membonceng Christian Convert atau Christian Convert yang karena kan Bishop dari alur cerita tiba-tiba datang untuk mensupport Christian Convert kan. Jadi siapa bonceng siapa ini? Oh, jadi gini Tante Shali, kita tahu bahwa Bishop of Rome ini kan sebenarnya kafir, tapi mereka menjubahi diri mereka sebagai orang apa? Orang putih. Kristen, betul nggak? Kristen. Jadi sebenarnya Christian Convert sama Bishop of Rome satu level atau beda? Satu level. Ibaratnya pemimpinnya Christian Convert siapa? Si Bishop. Itu dia, boleh? Duluan ada Bishop. Iya, itu dia. Dan orang kafir kan pada bertobat jadi Kristen kan? Betul nggak? Iya. Sebentar, Cek. Ya, silakan. Jadi sebelum ada Kristen Convert itu si Bishop udah udah menjubai diri sebagai orang Kristen. Ya, dia kan kafir yang ibaratnya dia pemimpin, namanya Bishop pemimpin atau bawahan Tante Nuni? Pemimpin. Itu dia, boleh? Ya, jadi yang bonceng si Bishop kan? Iya, membonceng apa? Kesempatan atau kesempitan? Kesempitan. Betul. Kesempatan. Membonceng kesempitan, betul nggak? Untuk supaya kesempatannya menanamkan Sunday kepada orang Kristen, walaupun kamu Kristen, kamu nggak apa-apa tinggikan Sunday. Itu rencananya Bishop of Rome. Iya. Gimana? Jadi kan ibaratnya kan kita kan kayak baru bertobat gitu kan? Bertobat Advent lah contohnya kan? Oh, Advent nggak apa-apa, tetap makan babi kan? Kamu nggak apa-apa, orang Advent tetap hari Minggu. Kayak gitu. Pingin ditanamkan itu. Kamu walaupun Advent kamu nggak apa-apa hari Minggu. Dan Bishop of Rome nggak usah capek-capek ngajarin doktrin apa-apa karena orang-orang Kristen Convert ini udah bela diri langsung. Gimana? Dan itulah kesempatannya Bishop of Rome untuk lebih menekankan Sunday-nya, untuk meninggikan Sunday-nya walaupun mereka Kristen. Oke. Jadi yang mau ditanamkan apanya? Hari apanya? Hari Sunday-nya. Sunday-nya, ingat aja itu, hari Sunday-nya. Tapi mereka, walaupun mereka labelnya apa? Kafir. Label mereka apa? Levelnya Kristen. Label mereka Kristen, itu dia ya. Oke, Iyut, silakan Iyut. Iya, betul. Saya mau tanya, jadi bela diri yang mau confirm, yang bela diri digunain sama Bishop of Rome itu tuh, maksudnya kan mereka dituduh sama orang kafir. Waktu mereka bela diri, artinya mereka nggak merasa diri mereka kafir, gitu kan? Iya, betul, Iyut, betul. Padahal mereka kafir. Nah, ketakutan yang dimana mereka nggak mau mengakui diri mereka kafir padahal yang dibuat itu kafir, itu ya yang dipakai agak putus sama Bishop of Rome. Oh, nggak apa-apa, kita nggak usah ibadah
berubah mereka lagi gara-gara mereka udah bikin yang sama kok gitu ya. Walaupun namanya Kristen. Yud, tadi yang ada di tengah jembatannya putus, aku jadi nggak bisa menggabungkan kalimat terakhirmu. Coba ulang yang tengah-tengah, Yud. Iya, ada yang putus. Putus kan tadi saudara-saudara ya? Iya. Di mana yang putus, C? Kamu ulang aja deh, Yud. Ya gini aja lah, prinsipnya gini. Ini kan Kristen. Ya kan? Kristen, namanya Kristen tidak membuat yang dibuat apa? Kafir. Betul nggak? Tidak buat yang dibuat orang kafir. dibuat orang kafir. Betul Iya. nggak? Nah, Bishop of Rome sebenarnya apa? Kafir. Nah, sebenarnya dia kafir. Bukan kafir. Dia sebenarnya kafir, tapi jubahnya apa? Kristen. Kristen, betul nggak? Jubahnya Kristen. Tapi luarnya apa? Kristen. Betul nggak? Nah, yang mau ditekankan sama Bishop of Rome ya, dengan sikap dia, mereka sikapnya apa? Bela diri kan? Bela diri. Waktu ditegur kan? Kamu kafir atau Kristen? Kok kamu bikin yang saya bikin? Lihat ini ayat ya. Ini Lord, ini Son, apa semua, betul nggak? Nah, disitulah Bishop Rome gunakan kesempatan dalam kesempitan untuk menekankan kamu nggak apa-apa orang Kristen dan kamu bikin yang orang kafir bikin, itulah istilahnya. Kamu orang Kristen, kamu tetap pakai label Kristen, tapi kamu tetap sembah hari Minggu gimana? Kamu tetap tinggikan hari Minggu. Nah, itu aja. Iya, betul. Tinggikan hari Minggu ya. Ya, mau meninggikan hari Minggu. Jadi harusnya Kristen meninggikan hari Minggu atau enggak? Enggak. Enggak. Itu Sampai. dia. Ya? Bagaimana? Boleh? Boleh. Boleh, Kak. Boleh ya. Oke, ini part 2, oke? Kita lanjut karena masih ada yang barley dan semuanya, oke? Oke, sekarang cerita di sini yang tahap berikutnya masukin Passover Jewish, oke? Di sini masuk Passover Jewish, oke? Nah, jadi kita di tahap ketiga ini ada beberapa cerita. Oke? Ada first Christian. First Christian siapa? Orang apa first Christian? Jewish. Orang Jewish. Jewish. Betul nggak? Ya. Lalu ada Christian Comfort. Gimana? Boleh? Ini tahap ketiga ya. Cerita ketiga ya. Ada first Christian sama Christian Comfort. Nih ada dua nih dia kan. Di atas. Nah, lalu kita tahu siapa yang rayain Apa yang di Passover. atasnya? Oke, kita mau tanya, kalau Bishop of Rome di bawah First Christian Jew atau Christian Comfort Bishop of Rome? Kristen Comfort. Mantap. Mantap. Di sini kan dia? Oke. Lalu yang punya Passover, First Christian atau Christian Comfort? First Christian. Nah, artinya kita taruh di bawahnya First Christian dong Passover-nya, betul? Iya. Oke. Lalu Passover-nya ini kapan? Kalau misalnya Jew, ayo Passover-nya Jew kapan? Bulan pertama. Bulan pertama. Bulan ke-14 atau 14? Bulan pertama. Nah, itu dia. Sejauh ini berapa Passover-nya? Satu. Hiji toh, betul? Ya. Nah, lalu oke. Lalu di sini Passover-nya cuma satu, ya. Nah, Bishop of Rome gunakan, nah gini ya, ini kan sama-sama Kristen kan? Betul nggak? Betul. Nah, ini kita mau gabungin ceritanya supaya lebih, istilahnya kita istilahnya alur ceritanya supaya connect ya. Misalnya ya, contohnya. Kita yang misalnya kita sebagai
Ini contoh dulu ya. Misalnya ini yang asli, oke? Ini yang palsu, betul? Ya. Ya kan? Oke. Oke. Nah, yang asli ada, misalnya yang asli ada, kita mau bikin yang asli itu ada, jangan ini aja, yang asli itu ada air, oke? Boleh? Oke. Yang asli punya apa? Air. Lalu yang palsu, apakah orang yang di asli karena ada air, betul nggak? Jadi orang yang di asli karena ada air. Iya. Lalu yang di palsu harus juga buat dong air palsu gimana? Betul nggak? Iya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya apa? Sama. Supaya apa? Mirip. Supaya apa? Supaya siapa nggak apa? Supaya siapa nggak apa? Supaya asli nggak terkecoh. Supaya aslinya nggak kelihatan. Bukan? Diketahui, Mice. Bukan? Supaya yang aslinya tidak diketahui, Mice. Bukan? Coba lagi cari. Kenapa yang palsu harus bikin air palsu? Supaya Supaya yang aslinya tidak bukan? diketahui, Mice. Bukan? Supaya yang palsu kelihatan asli. Bukan? Oke. Karena masih ada panjang kita jawab ya. Bonceng. Supaya Sonder apa Kokore? Ya pengen boncengan aja. Bonceng? Ya. Oh, biar mirip. Kokore masih suka boncengan ya. Mirip-mirip. Mirip. Mirip. Kalau misalnya kita dalam segi gembala, apakah saya sediakan air palsu supaya anggota saya nggak ke asli? Iya. Maksudnya Boleh? ya siap-siap. Betul nggak? Supaya Jadi kalau supaya anggota saya apa, Cek? supaya nggak anggota seperti saya air nggak yang asli. Misalnya jadi misalnya ya, yang asli ada belajar Alkitab. Di sini juga belajar Alkitab kok, ada Alkitab gimana? Tapi Alkitabnya hari Sabat atau hari Sunday? Itu prinsipnya gimana? Ngerti? Boleh? Boleh. Prinsipnya. Tandingan, namanya tandingan atau palsu. Soalnya Ya, palsu yang walaupun tandingan tapi kan dia palsu, selesai. Jadi dia bikin yang tiruannya supaya seakan-akan orang pikir kita juga sama kok kayak mereka, tapi bukan, betul nggak? Itu dia. Oke? Oke. Jadi artinya kalau misalnya Christian Jew ada Passover, artinya di sini dia buat tandingan. Passover juga. Boleh? Oh iya, tandingan Passover. Tandingannya. Dan Passover-nya di sini ada hari, ini tekankan harinya kan? Iya. Oke. Nah, di sini Passover-nya ada berapa? Ingat ini, Passover-nya ada berapa? 1. Oke. Passover-nya cuman 1, boleh? Passover-nya cuman 1. Nah, ketika Passover-nya cuman 1, Bishop of Rome buat tandingannya, yaitu tandingannya yang sama seperti Passover, yaitu pokoknya hari yang connect dengan Passover. Oke, ingat, hari yang connect dengan apa? Passover. Jadi Passover-nya dia bikin 2 atau harinya? Yo. Harinya. Jadi tandingannya dia bikin Passover saingan atau dia pakai harinya? Yang mana? Harinya. Ingat, hari, oke? Jangan kebalik, karena ini yang kemarin di DBS kita sempat agak bingung-bingung karena kita bilang, artinya Passover-nya ada 2, salah itu. Jadi kalau misalnya
Passover itu ada harinya 14D1M, Bishop of Rome pakai harinya yang digunakan, tapi di sini untuk sun worship. Gimana? Makanya beda atau sama kalau kita bilang Passover ini tapi sun worship, beda atau sama? Beda. Ya dong, betul nggak? Iya. Kalau misalnya kita bilang, oh Passover-nya ada 2, Passover masa sun worship, ya beda dong. Bagaimana? Misalnya contohnya kayak gini lah, ya kan? Mbak Ning setiap 14D1M selalu pergi ke gereja. Oh, kita ada juga 14D1M, kita sun worship, tapi gimana? Iya. Hari yang sama ada 2 perayaan. Betul. Boleh? Beda. Beda ini. Jadi ini bukan, dan mereka bukan Passover mereka ya. Oke, bisa? Jadi pas ngelihat, orang Kristen asli tiap 14D1M pada melakukan sesuatu. Oke, kita bikin juga. Ini 14D1M-nya kita. Ini saya kayak gitulah. Kita pakai harinya, tapi jadi di sini connect-nya harinya atau Passover-nya? Harinya. Betul nggak? Jadi misalnya tiap 14D1M nih, tahun pertama ya, misalnya hari Jumat, orang Kristen pada pergi. Oke, tenang aja, kita ada juga kayak mereka, tapi kita sun worship. Gimana? Iya. Oke. Dari tahun pertama udah mulai. Gimana? Itu contoh Tante Shali, contoh saja. Boleh? Jadi dia bikin tandingannya yaitu hari untuk apa? Harinya untuk apa? Bikin apa? Untuk Sun sun worship. Sun worship. Oke, bagaimana? Sampai sini ngerti? Tujuannya sun worship. Ya, sun worship. Oke. Dan sun worship-nya ini adalah selalu jatuh hari Minggu. Boleh? Beda hari, berarti beda harinya ya? Beda, makanya kita nggak bisa bilang ini ada 2 Passover, betul nggak? Iya. Boleh? Boleh. Ya, Boleh. jadi ibaratnya kalau misalnya di sana ada kegiatan, di sini juga ada kegiatan. Kamu nggak usah capek-capek ke sana, gimana? Kita juga ada kok, tetapi dialihkan semua ke sun worship dan selalu jatuhnya hari apa? Minggu. Berarti Ya, silakan. Jadi gini, ketika Passover itu 14D1M itu oke lah, misalnya jatuh hari Jumat gitu ya. Nah mereka ini buat tandingannya sun worship juga. Sama-sama juga? Bukan, maksudnya bikin tandingan di hari sun worship itu, tapi jatuhnya hari Minggu bukan hari Jumat. Jadi yang diambil harinya gitu. Nah, jadi kayak ibaratnya gini, oh kamu ada hari 14D1M, kita juga ada loh hari, tapi ini sun worship gitu aja Mbak Ning. Oh gitu. Oke. Dapat. Tante Shali silakan. Jadi kan aku pikir di hari yang 14 day, 14 day ini ada 2 perayaan. Si Jew merayakan Passover, si Christian convert bikin sun worship. Terus sekarang si Bishop dan Christian convert ini bikinnya selalu di hari Minggu. Berarti kalau 14 day itu bukan hari Minggu, udah nggak di hari yang sama lagi berarti. Tapi selalu Minggu yang dibilang dekat dengan 14 day ini berarti. Ini mau berikutnya Tante Shali, aku mau jelasin itu. Jadi sekarang aku nggak bisa lagi berpikir di hari yang 14 day lagi. Nggak bisa Tante Shali. Jadi ibaratnya gini aja, dia makanya penting nggak untuk bilang ini dia bikin tandingan hari atau dia punya Passover-nya? Hari doang, karena dia punya agenda sendiri, betul nggak? Supaya anggota saya paling ada kegiatan lah. Ibaratnya kok mereka 14D1M-nya ada kegiatan. Kita ada hari Minggu tapi gimana? Ibaratnya kayak gini juga lah. Kok kamu tiap Sabat sih pergi ke gereja untuk beribadah gitu, Con. Kita juga ada hari Minggu tapi gimana? Iya. Jadi mereka bikin Passover, Jew bikin Passover, mereka bikin sun worship gitu loh. Ya, bikin tandingannya, tandingan harinya ya. Iya, harinya.
Jadi satu hari Passover, satu hari Sun Worship, gitu ya, Cek? Betul. Ya. Oke. Jadi yang satu pakai seakan pakai bonceng harinya, ya ada kegiatan juga kok kita, nah kayak gitu ya. Ya. Oke, Oma Alin, silakan Oma. Jadi tadi ilustrasi tuh, C. Ilustrasi kan dia bikin air juga, jadi dia bikin harinya juga. Betul. Dengan tujuan juga yang sama ya, C. Dengan tujuan supaya anggotanya enggak cari ke yang asli gitu. Betul, Om Alin, itu tujuannya. Supaya mereka nggak pikir supaya kembali ke Kristen asli, betul nggak? Iya. Iya. Kan per awal mula Kristen artinya yang asli atau palsu? Asli. Asli. Udah Kristen yang udah campur sama kafir, betul nggak? Itu dia. Gimana? Apakah dapat semuanya jalur ceritanya nomor 3 ini? Belum. Aku ada bingung dikit ini, Ceh. Yang bingung apa? Karena ketika dibilang ini kan 14D ya. Jadi ketika dibilang fokusnya tandingannya adalah hari, Passover-nya ini yang kalau yang Jul itu kan setiap tanggal 14. Betul. Nah, tapi kalau si Christian Convert ini berarti udah bukan tanggal 14. Jadi penekanannya di harinya atau di Passover-nya? Jadi kan hari 14D1M kan mereka bikin hari nih, bikin Passover, ya kan? 14D1M mereka bikin Passover. Apakah mereka bikin kegiatan Passover juga? Sudah pasti enggak kan, Tante Shali? Iya. Betul enggak? Jadi ibaratnya kayak gini lah, Tante Shali ya. Contohnya gini ya. Kalau misalnya Tuhan punya hari Sabat, setan bikin juga tandingannya yang connect sama harinya, tapi dia bikin suka-suka dia, betul nggak Tante Shali? Dan dia pilih hari apa? Minggu. Hari Minggu. Kalau 14D1M kan punya Tuhan, ya kan? Oh, kita juga ada kayak gitu. Tetapi kita hari Minggu. Nah, kayak gitu Tante Shali. Itu artinya harinya ya? Iya, jadi connect-nya itu yang di copycat itu ya kalau mereka ada satu hari yang ada kegiatan, kita juga ada hari loh yang kegiatan. Makanya yang ditekankan tuh bukan tanggalnya, hari. Gitu dia. Ya, C mau tanya, C. Ya. Ya, silakan. Kalau dia penekanannya di Sabatnya Tuhan yang benar, kenapa dia harus pakai 14.1M? Enggak, Sabat aja gitu. Tadi contoh Tante Koni karena ini masuk Passover. Ini contoh aja. Nanti setiap tanggal 14 ya, enggak contoh saja. Jadi gambar lagi lebih jelas di sini ya. Jadi misalnya nih ya. Udah paham. Ya, paham ya, itu tadi cuma contoh saja ke Tante Shali. Nah, jadi contohnya gini, ya. Jewish, betul? Ya, sudah. Jewish, ya saya geser ini dulu, geser. Yang lain Bu Isa ya. Tadi kayaknya Tante Rima belum paham. Ini Jewish, ya. Ada Bishop of Rome, betul? Ya. Oke. Bishop of Rome. Ini hari Passover, betul? Ya. Ini bisa hari apa aja toh? 14D1M. Ini fokus ceritanya 14D1M. Jadi kita pakai ini, betul nggak? Iya. Oke. Nah, Bishop of Rome lihat, kalau saya nggak ada kegiatan apa-apa tentang istilahnya, ibaratnya kan dilihat kan, First Christian selalu bikin nih 14D1M. Oke, saya mau, kita pakai kata bonceng aja. Kita mau bonceng hari Passover-nya. Hari Passover-nya apakah Passover-nya atau harinya? Harinya. Bukan, apakah kalau dia bonceng Passover-nya artinya dia bikin Passover kan? Iya. Nah, dia nggak bikin Passover, yang dibikin Sunday worship loh. Betul nggak? Jadi Bishop of Rome bonceng hari Passover-nya untuk Sunday worship. Itu aja. Oke, terima kasih.
Jadi sebenarnya dia di saat si Ju ini bikin perayaan, dia pun bikin perayaan tapi mau fokus ke Sunday-nya. Betul, itu Tante Shali. Itu dia. Boleh? Pokoknya konsepnya di sini adalah Bishop bonceng hari Passover-nya untuk Sunday worship. Itu dulu gimana? Oke. Boleh? Jadi bukan bonceng Passover-nya, harinya. Supaya jangan sampai saya punya anggota jadi kejuis gimana? Ya, boleh sampai sini? Ya. Bisa ya? Oke, Saja. sekarang gini. Ini sekarang gini. Misalnya ya, 14D1M tahun pertama. Ya, tahun pertama 14D1M jatuh hari apa? Hari Jumat. Tahun kedua. Jatuh hari apa? Kamis. Sabat Maju dong. dong. Sabat. Sabtu. Oh iya, Maju. Maju, Mbak Ning. iya maju. Tahun maju. kedua apa? Minggu. Hari Minggu. Oke, kita ambil contoh ini. Sama satu lagi. Tahun keempat. Senin. Hari Senin. Tahun keempat jatuh hari Senin. Hari Senin. hari Senin. Betul nggak? Ya. Oke, ini Juis atau siapa? Juis. Mantap, ini Juis. Oke, ada Jumat, Sabtu. Ini yang asli toh, First Christian. Juis, dah. Christian nggak mau kalah dong, betul nggak? Step of Rome ini ya. Ini satu paket kan mereka? Oke, mereka juga ada yang bonceng hari Passover-nya kan? Tapi mereka selalu bikin hari apa? Minggu. Nah, Hari Minggu. Sunday. Selalu bikin Sunday. Gimana? Jadi tiap tahun mereka juga ada yang kayak Passover tapi hari Minggu. Gimana? Iya. Kayak gitu aja. Simple toh? Mereka bikin dia punya tandingan supaya anggota saya ada kegiatan lah paling enggak. Tapi Minggu ya. Nggak bisa Jumat, Sabtu dan kayak mereka. Boleh? Nah, sekarang kita mau lihat prinsipnya. Oke, tunggu ya. Prinsipnya adalah sudah aku mute ya. Oke. Jadi prinsipnya ini kan bonceng hari Passover-nya selalu Sunday untuk Sunday worship. Iya. Oke. Untuk Sunday worship. Nah, untuk Sunday worship. Dan ini prinsipnya mereka. Selalu ambil hari Minggu terdekat. Oke? Hari Minggu terdekat dengan 14D1M. Selalu itu Kak G? Selalu. Setiap tahun? Iya. Bah. Oke, makanya patokannya bonceng harinya harus bonceng apanya Passover? Minggunya? Harinya Passover. Jadi patokan mereka bikin festival Sunday worship-nya yang dia untuk tandingan Passover itu selalu harus berpatokan sama 14D1M. Makanya kita bilang bonceng harinya. Gimana? Om Sutardi bisa dapat itu semua bisa? Tunggu Kak G. Iya, silakan Tante Rima. Kelihatan ya. Kita kan di Passover kita itu kan setiap tanggal 14 dan yang kita lihat setiap tahunnya itu jatuh pada hari Jumat. Salah nggak? Setiap tahun beda dong Tante Rima. Makanya saya bilang tahun pertama Jumat, tahun kedua Sabtu, tahun ketiga Minggu, tahun keempat Senin. Oh, jadi Passover mereka itu contoh kalau kita setiap Jumat, mereka itu contohnya tahun depannya Sabtu Minggu berarti gitu ya? Mereka selalu bikin hari Minggu. Dan mereka bukan Passover ya namanya. Jadi apa tadi? Gimana? Gini Tante Rima ya. Jadi kan Jewish kan ada 14D1M kan? Iya. Jadi mereka juga kita ada tandingannya kok.
Tapi untuk Sunday worship, kalau Passover kan mengenang kematian Yesus, betul nggak? Betul, betul. Nah, itu dia kan. Nah, jadi ini Bishop of Rome selalu ambil hari Minggu yang terdekat dengan 14D 1M. Makanya untuk bikin ini yang tandingannya harus ngelihat apa yang jadi patokan. Harinya. 14D 1M. Jadi patokan mereka yang asli gimana? Oh ya. Oh, jadi kalendernya beda ya kita sama mereka. Kalendernya sama Tante Opung Jeko, tapi harinya beda. Kalau 14D 1M merayainnya Passover-nya hari apa? Hari Jumat. Tetapi Christian merayakannya hari Minggu gimana? Hari Minggu. Jadi dia lihatnya tahun keduanya Passover-nya jatuh hari Sabtu kan? Tetapi mereka punya Christian Convert tetap hari Minggu. Berarti besoknya. Ya. Mereka tetap hari Minggu. Saya mau kasih begini ya. Ini kan Minggu kan ada Minggu sebelum sama Minggu setelah kan? Iya. Ya. Minggu sebelum ada Minggu, ini ada Minggu setelah Jumat kan? Iya. Jadi saya mau tulis Minggu sebelum, Minggu setelah. Minggu sebelum, Minggu setelah. Betul? Minggu sebelum, Minggu setelah. Gimana? Betul nggak ini? Oke. Nah, jadi prinsipnya untuk bikin perayaan tandingan selalu ambil hari Minggu terdekat dengan apa? 14. Dengan 14D 1M. Oke. Sekarang lihat di tahun pertama. Hari Jumat lebih dekat dengan hari Minggu setelah atau sebelum? Setelah. Oke, jadi artinya kalau yang layain perayaannya Jewish dulu atau Christian Convert artinya? Oh, ini Sunday setelah, betul? Setelah Jumat, betul nggak? Oke, kalau misalnya tahun keduanya hari Sabtu Passover-nya, hari Minggunya Minggu setelah Sabtu atau Minggu sebelum Sabtu yang paling dekat? Minggu setelah. Jadi Sabtu. Minggu setelah Sabtu, betul? Nah, ini tahun ketiga sama toh? Sama, Ingat prinsipnya mereka ingat benci orang Yahudi, betul nggak? Benci orang Yahudi. Kalau benci mau kembaran atau nggak mau kembar? Nggak mau kembar. Sorry ya, saya kami benci orang Yahudi, betul nggak? Ya kan? Lebih baik saya, walaupun saya memang nggak mau disamakan sama orang kafir, saya juga nggak mau sampai disamakan sama orang Jewish, saking bencinya, betul nggak? Nggak mau disamakan. Jadi kira-kira mau nggak membawa perayaan yang di hari yang sama? Enggak. Nggak mau. Betul nggak? Iya, mereka jadi nggak merayakan di situ ya. Tetapi ya, kalau misalnya di sini jatuhnya minggu yang sama, mereka bikin acaranya Sunday worship-nya minggu depannya. Jauh ya, seminggu berarti beda ya. Betul. Pokoknya jangan sampai sama deh ya, saking bencinya orang Yahudi, boleh? Ya, walaupun udah sama-sama hari Minggu. Betul. Oke, sekarang hari Senin. Hari Senin. Kalau misalnya 14D 1M-nya jatuh hari Senin, Sunday-nya mereka yang lebih dekat, minggu paling dekatnya minggu sebelum atau minggu setelah? Sebelum. Itu dia. Artinya tahun ketiga siapa yang bikin perayaan duluan? Tahun keempat. Duluan mereka berarti. Tahun keempat itu Christian Convert. Betul. Tahun keempat yang duluan bikin perayaan Christian Convert. Gimana? Boleh? Oke. Nah, ini prinsipnya yang itu ya. Oke. Boleh, Mah, silakan ada pertanyaan. Ya, Mah. Waktu sama-sama hari Minggu,
artinya yang di Christian Convert itu nggak ngajarkan apa-apa. Iya, enggak. Yang minggu yang sama itu nggak ngirain apa-apa, tapi minggu depannya bikin, Mam. Tapi jatuhnya hari Sunday juga. Pokoknya hari Sunday terus, karena kan mereka meninggikan Sunday, toh, Mah? Iya. Nah, itu dia. Jadi, Mah, tahun ketiga, mereka bikinnya seminggu setelah perayaan Passover 14 D1M atau minggu sebelum 14 D1M, yang mana? Yang tahun ketiga. Yang tahun ketiga itu kan sama-sama Sunday, betul. Tapi dia bikinnya setelah 1 minggu ke depannya. Betul, itu dia. Jadi prinsipnya adalah cari yang terdekat atau terjauh. Oke, ini contohnya 4 saja yang saya kasih contoh, yang lain hitung sendiri. Pokoknya minggunya diambil yang paling dekat, oke? Oke, boleh ya? Oke, jadi apakah kita lihat apa sih fungsinya kita tahu ini? Betul nggak? Apa sih fungsinya? Betul nggak? Oke, ini kita mau, ini prinsipnya. Ini prinsipnya, oke? Prinsipnya ini. Prinsipnya ini. Ini kalau Passover ini apa kata lainnya? Yo, Passover kata lainnya apa? Dilewatkan. Over. Over. Bukan? Apa? Passover. Ordinance, betul nggak? Ordinance. Kata lainnya ya, C? Ya, kata lainnya. Kata lainnya Passover ordinance gitu ya? Ya, ordinance kata lainnya apa? Passover. Is. Atau? Is. Betul nggak? Masih ingat ini? Ya, Holy Convocation. Nah, itulah ya kan. Nah, jadi di sini ada ordinance dan artinya ini apanya Christian Convert artinya? Ordinance. Christian Convert. Betul nggak teman-teman, saudara-saudaraku? Ini punyanya Christian Convert kan? Feast atau holidays-nya kan? Atau feast atau holidays-nya siapa punya? Christian Convert. Itu dia. Christian Convert. Ini punya Christian Convert. Oke, artinya prinsipnya apakah kita lihat di sini siapa yang manut siapa? Siapa yang manut itu nurut ya? Christian Convert manut sama Jew. Manut sama First Christian. Bukan? Bukan. Jewish manut sama Christian Convert. Bukan, coba lagi. Ayo. Christian nurut. Oh, Christian Convert nurut sama yang itu. Manut sama Bishop ya? Betul, sama Bishop of Rome. Gimana? Iya. Betul nggak? Iya. Betul. Jadi apakah hari Minggu nurut, betul nggak? Harus setelahnya jangan sampai sama nurut, gimana? Gimana? Ya. Jadi apakah kalau misalnya Christian Convert sangat nurut sama Bishop of Rome, artinya Bishop Rome punya power. Itu dia. Jadi cerita ini cuma mau nunjukin kalau Bishop of Rome punya power. Itu aja. Gemes ya, Ceng. Gampang toh? Sangatlah seru kan ceritanya? Iya. Bukti loh kalau memang mereka ada power, karena mau ngomong apa aja sebelumnya ya, setelahnya ya, enggak. Betul nggak? Nggak ada bukti, nggak ada apa, dan dibonceng lagi, betul nggak? Iya. Waduh. Dari membonceng akhirnya menjadi apa? Apa? Panutan ya, Ceng.
dari bonceng jadi panutan? Ya, kan tadinya di Bishop of Rome itu kan membonceng Christian Comfort kesempatan dalam kesempitan kan. Tapi akhirnya Christian Comfort itu apa-apa nurut sama dia gitu loh. Karena apa? Punya apa? Punya apa? Karena punya power. Punya power, itu dia. Jadi apakah bisa nggak kita establish, oh Roma punya power kalau nggak ada yang manut? Nggak bisa. Karena yang manut itulah makanya dia punya power. Itu dia. Itu konteksnya yang pingin disampaikan dalam cerita ini. Kalau Bishop of Rome dapat power dari siapa? Pengikutnya. Ayat mana kemarin? Bishop of Rome dapat power. Oh, Revelation 13:2. Betul. Boleh? Yo, dari Dragon. Dari Dragon kan? Ulang Alin, Revelation 13. Iya. Ayat 2. 13 ayat 2. Nah, itu dia. Jadi kalau apa buktinya punya power? Karena nurut. Betul nggak? Itu kan ditanya, apa buktinya kamu ini? Mereka ada power untuk menginstitusi feast dan semua. Karena buktinya semuanya diikutin. Artinya kalau misalnya festival aja diikutin, artinya apa juga yang pasti diikutin? Semua. Sunday worship-nya. Sunday worship-nya juga diikutin, hari worship-nya. Betul. Jadi kalau Christian nurut sama festival, artinya Sunday-nya juga diikutin. Gimana? Sama Christian Comfort. Kuncinya apa? Kuncinya apa? Ada yang ikut. Ada yang ikut, itu aja konteksnya. Boleh? Boleh? Boleh. Oke, sampai sini apakah boleh semuanya? Jadi kalau misalnya yang poin 3 ini mau ceritanya kayak gimana sih? Jadi Bishop of Rome itu bikin tandingan hari Passover-nya, ya kan? Bukan Passover ya, hari tandingan hari Passover-nya yang selalu jatuh di hari Minggu. Ya kan? Dan minggunya itu adalah minggu yang terdekat dengan 14D 1M. Ya kan? 14D 1M. Dan ini untuk buktikan apa sih? Untuk buktikan kalau mereka ada kuasa untuk mengatur festival, feast, dan kalau itu aja bisa diatur, artinya berhubung dengan hari penyembahan pun bisa diatur. Gimana? Ya, C ada pertanyaan. Oh ya, silakan Tante Shali. Di Revelation 13 ayat 2 itu sekarang dragonnya ini siapa? Bishop. Dragonnya ini, jadi Tante Shali ini walaupun ini kita kasih aja prinsipnya aja ya, tapi kita nggak mau dalam di sini karena masih ada Barley yang menunggu. Jadi ini kan semua ini kerajaan kan? Kita tahu kan? Ini 1, 2, 3, 4 ini kerajaan, betul nggak? Cuman 5 ini yang terdiri dari woman ini church, betul nggak? Iya. Gereja dan Feast of Rome, betul nggak? Iya. Dan dicampur dengan tanah iron, betul? Iron apa iron? Itu aja Tante Shali. Dan kalau di kutipan Roh Nubuat, ingat kalau di kutipan Roh Nubuat, dragon ini ya bisa melambangkan yang pertama setan, dan dragon ini juga bisa melambangkan pagan Rome, oke? Iya. Berarti fleksibel ya. Bisa, ya. Jadi ibaratnya semua simbol itu harus disesuaikan dengan cerita Alkitab yang Alkitab mau pakai, gitu Tante Shali. Ya, berarti sejauh ini Bishop lah kita bisa anggap dragon untuk alur ini sekarang. Bishop atau kerajaan keempatnya, Rome? Kan kita belum bilang, ini kan baru antara Bishop dengan Christian kan? Ya, itu aja, betul. Itu kemarin soalnya yang power itu hanya tambahan aja sih sebenarnya. Cuman kayak bukti kalau benar Bishop of Rome itu ada power. Nah, gitu. Boleh? Ya itu berarti makanya waktu Dragon gave him, nah ini ya tadinya aku pikir ini himnya apakah jadi si Christian Comfort yang jadi leluasa merayakan Sun Festivalnya atau acaranya, atau sekarang bishopnya yang jadi membesar gitu loh oleh karena persoalan Christian Comfort itu sih yang
Jadi kalau apa namanya, kalau Tante Shirley ambil kesimpulan, apa kesimpulan sejauh ini? Yang kasih powernya Bishop ke Christian Convert. Oh bukan Tante Shirley. Yang kasih powernya, yang Dragon kasih power ke Bishop of Rome sehingga dia banyak pengikutnya gitu. Apa cek? Christian Convert kasih power ke Bishop Rome. Dragon kasih power kepada Bishop of Rome sehingga dengan power ini banyak Christian convert yang ngikut sama Bishop of Rome. Oh, itu dia makanya mau. Boleh ya Tante Shirley? Oke, kalau dia begitu ya. Aha, itu dia. Ya, ibaratnya sekarang lah, apa buktinya mereka ada otoritas? Karena yang banyak yang apa sekarang? Ikut, betul nggak? Dan Bishop of Rome, kata lain power kan authority kan? Bishop of Rome ada otoritas ini ya, minggu depan, minggunya yang sebelumnya, apakah itu otoritas, power, betul nggak? Dan buktinya itu ada karena Christian convert manut, betul nggak? Itu dia. Oke, kita akan 5 menit untuk di breakout room untuk ceritakan apa yang kita udah dapat, boleh? CG, kita mau sabar dulu. Oh iya, boleh. Nanti ini break dulu ya berarti ya. Nggak apa-apa. Lanjut aja, nanti kita nyusul, soalnya kita di sini sudah biasa tutup sahabat jam 16.38 boleh. 40. Ya, silakan Anti. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Tunggu ya, saya bikin ininya dulu. 14. 10. Berapa orang sih? 18. Oke. Apakah Cihideng ya yang kurang bagus ya dia punya ini ya? Dia punya apa? Signal. Nanti lihat aja lah ya, kita bagi aja di room semua. Oke. Oh ini kayaknya tunggu ya. Ya. Apa Mbak Ning? Awalnya Bishop of Rome itu mempengaruhi atau sama-sama mereka bikin terus Christian convert itu ngikut-ngikut gitu tuh gimana ya? Mempengaruhi atau jadi mempengaruhi Christian convert itu. Christian convert itu kan ibaratnya gini Mbak Ning. Orang kafir yang berubah jadi orang Kristen, tapi masih kafir, itu dia. Jadi nggak ada yang mempengaruhi, mereka yang mau ikut kan. Oh, jadi mereka tuh kayak kesadaran gitu ngikut Bishop of Rome gitu ya? Dia mereka mau ikut kayak kita mau milih jadi agama Advent atau apa, nah gitu. Iya, karena mereka nggak suka Jew kan, jadi ya. Bishop. Oh, boleh ya? Ya. Oke, ini dulu nanti kita akan lihat ya bagaimana dia punya ada yang ini atau enggak.
Halo Iyot Mitch. Ini Tamara, Miyoko nggak bisa join-join. Jadi silakan di sini aja ya. Oke, Kakak. Silakan Michelle Iyot. Halo. Iya, silakan sis. Ini pada nggak bisa masuk, jadi di sini aja semua. Tadi Ini yang mulai dari yang mana nih, Sis? yang poin 3 sis, yang ada tandingan itu aja. Silakan sis. Jadi kan tadi kita udah masuk ke tahap ketiga, yaitu tadi apa namanya, ada ini kan, yang Bishops of Rome. Dia itu ikutan, dia sama kayak apa? Christian Comfort kan? Halo? Iya, gimana? Bishops of Rome tadi kan sama kayak Christian Comfort kan? Mereka bersama-sama kan? Nah, lalu mereka mau ngikutin siapa? Mereka mau ikutin siapa? Siapa yang putus? Halo, ini Anti Jacqueline, Anti Koni. Anti Koni katanya lagi tutup sahabat sis. Jadi Oh iya iya. Miyoko sama Popo. Oh iya iya. Kayaknya nggak ada yang bisa ngomong ya? Atau gimana ini? Iya. Iya sis. Ya ampun. Ya udahlah. Pokoknya kan gini kan, kalau tahap ketiga itu si Bishops of Rome itu mau copy feast Passover-nya Jews kan, orang Yahudi kan, itu yang asli kan, itu dia kan yang tadi. Tapi dia bukan mau dan itu namanya Passover tandingannya. Tapi bukan berarti Passover-nya jadi ada dua. Passover yang asli, Passover itu tetap satu, tapi harinya digunakan untuk sun worship. Kalau tadi, tadi gimana untuk menentukan sun worship mereka itu? Pokoknya mereka pilihnya hari 14D 1M yang terdekat dengan hari Minggu. Jadi misalnya kalau tadi kan misalnya hari Senin. Iya, Kak. Di 1M-nya. Mereka tetap bikinnya hari Minggu, tapi hari Minggu yang terdekat berarti 1 hari sebelumnya gitu kan. Tadi gitu ya. Yang penting apa? Kak, aku masih kurang paham loh, Kak. Yang mana, Miyoko? Yang di Passover-nya itu apa, Kak? Apa? Soalnya tadi agak putus-putus di sini, Kak. Jadi apa? Nggak terdengar semua dengan jelas, Kak, yang diajari Kak Gedi. Oh, jadi ini tahap ketiga ini si Bishops of Rome. Tadi kan Bishops of Rome kan satu kelompok sama orang Kristen yang convert kan? Apa, Kak? Kak, putus-putus loh, Kak. Aduh. Orang Kristen bilang apa? Celah. Maaf ya saudara-saudara. Sheila nggak putus-putus kok. Yang putus-putus kayaknya mereka Miyokonya sis. Oh iya, jadi Miyoko itu kan mereka si Bishops of Rome, dia mau ikutin hari rayanya orang Yahudi, yaitu Passover. Tapi Passover itu walaupun diikutin sama Bishops of Rome bukan artinya menjadi 2 Passover, tetap 1 Passover. Nah, tapi yang Bishops of Rome bikin itu, mereka bikinnya setiap hari Minggu. Pokoknya mereka udah tetapkan itu hari Minggu. Namanya jadi penyembahan hari Minggu, sun worship bahasa Inggrisnya. Nah, bagaimana untuk menentukan sun worship-nya itu? Mereka ambil tanggal terdekat dengan tanggal 14D 1M. 14D itu tanggal ke-14 bulan pertama.
Misalnya kalau tanggal 14 bulan pertama itu kan kalau tahun pertama tadi kan Jumat kan? Iya, Kak. Nah, itu mereka ambil kalau Jumat berarti deketnya ke hari apa? Kalau misalnya hari Minggu kan mereka tetap hari Minggu tapi minggu setelah 2 hari kemudian kan? Itu yang paling deket kan? Kalau misalnya mundur sampai misalnya Jumat mundur 5 hari, mereka nggak ambil tanggal yang mundur sampai 5 hari. Mereka ambilnya yang terdekat tanggalnya gitu. Ngerti nggak, Miyoko? Masih kurang, Kak. Aduh, kecil banget suaranya ya, Dek. Soalnya pakai handset, Kak. Oh iya, deketin aja apa itunya ke headsetnya mulutnya. Nah, gitu. Terus udah gimana? Udah ngerti sampai di situ? Belum masuk, Kak, Suar. Apa? Belum masuk apa? Belum connect. Belum connect. Yang belum connect-nya yang bagian mananya? Yang tentang hari-hari. Layarnya kan kelihatan nih. Jadi Bishops of Rome mau bikin Passover juga, tapi bukan berarti jadi 2 Passover-nya. Tetap Passover-nya yang asli itu punya orang Yahudi, tapi mereka bikin ambil hari raya harinya Passover itu, yaitu hari Passover-nya itu kapan? Tanggal Apa, Kak? Hari Passover-nya orang Yahudi tanggal berapa yang sudah ditetapkan? Hari Sabtu. Ini loh yang 14D1M. 14D1M itu tanggal 14 bulan pertama. Ini nih. Jumat ya, Kak? Iya, lihat kan yang dikotakin ini loh. Oh, iya. Nah, tapi kalau Bishops of Rome itu kan yang asli ya, orang Jewish, orang Yahudi. Tapi Bishops of Rome dia bikinnya siapa? Aduh, Kak, putus-putus suara Kakak loh. Buatnya hari apa kalau Bishop of Rome, Christian Comfort, Miyoko? Hari Minggu. Hari Minggu, betul. Lanjut, Sis. Hari Minggu kan? Hari Minggu ya, Miyoko. Nah, jadi kalau misalnya orang Yahudi kan mereka mulainya tahun pertama itu hari Jumat. Berarti kalau tahun kedua satu ya. Gimana Miyoko? Ngerti nggak yang maju 1 hari ini? Suara Kakak kami. Jadi Miyoko, misalnya kalau misalnya Jewish itu hari Jumat, jadi yang buat kan ini buat tandingan kan? Buat tandingan kan artinya bikin dia punya supaya orang-orang nggak pindah gereja kan, Miyoko? Iya, Kak. Iya, Nah, Kak. jadi buat tandingannya itu bikinnya setiap hari Minggu, tetapi minggunya itu berpatokan dari 14D1M-nya itu jatuh di hari apa? Boleh? Misalnya 14D1M-nya itu jatuh di hari Jumat. Hari Minggu yang diambil adalah minggu terdekat dengan Jumat. Minggu yang terdekat dengan Jumat adalah minggu yang setelah hari Jumat atau sebelum hari Jumat yang paling dekat? Setelah hari Jumat, Kak. Itu dia. Kalau misalnya tahun berikutnya 14D1M itu 14D itu hari ke-14, 1M itu bulan pertama, sayang. Ya. Oh. Jadi misalnya 14D1M-nya itu jatuh hari Sabtu. Hari Minggunya yang terdekat hari Minggu setelah hari Sabtu atau sebelum hari Sabtu? Setelah hari Sabtu, Kak. Itu dia. Pokoknya tiap hari Minggu. Nah, tapi kalau tahun ketiga jatuh hari Minggu, ini orang Christian Bishop of Rome itu nggak suka banget sama orang Yahudi, jadi nggak mau kembar. Jadi artinya minggunya itu diambil minggu depannya, boleh? Iya, Kak, boleh. Nah, itu dia. Jadi ini apa sih kesimpulannya? Istilahnya di kesimpulannya, Bishop of Rome punya apa? Punya apa? Punya power.
Punya power. Karena buktinya dia punya power, siapa yang selalu nurut sama Bishop of Rome? Sunday dan pengikutnya. Christian Comfort, betul nggak? Iya, Kak. Nah, artinya kalau misalnya feast, holidays, ya, perayaan-perayaan, kalau misalnya nurut, apakah hari Minggu penyembahannya juga nurut? Miyoko? Iya, Kak. Itu aja kuncinya. Boleh, Miyoko? Bisa, Kak. Jadi ini menunjukkan kalau Bishop of Rome ada apa? Ada power, Kak. Ada power, mantap. Oke, kita udah mau balik semua ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama, Miyoko. Ini. Welcome back. Belum semua ya. Iya. Oke, bagaimana di dalam grup? Bisa dapat semua? Bisa disetrika yang kusut-kusut? Lumayan. Bisa ya? Lumayan, Kak. Mantap. Cuman Ibu Reni tadi putus-putus, banyak putus-putus. Jadi tapi sih saya rasa jadi dapat kalau sih, saya misalnya fokus. ya. Oh iya ya. Kalau misalnya putus-putus berarti nanti suruh lihat videonya lagi aja ya. Iya. Gimana? Cece kirim videonya di mana ya? Oh, ada di Amplop Study nanti aku masukin. Oh, oke. Iya. Oke. Tahu kok putus-putus. Oh iya, oke Tante Reni. Oke. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini poin tolong dibungkus, oke, dibungkus karena habis ini kita mau masuk ke barley, oke? Iya. Boleh? Ya, boleh ya. Oke. Jadi kita sekarang masuk ke poin keempat tuh barley. Jadi ini poin terakhir kita sebenarnya udah habis ini kelar, sudah selesai. Poin terakhir tuh barley. Oke, barley. Oke. Saya harapkan semua punya catatan lengkap ayat-ayatnya. Apakah lengkap catatan ayat-ayatnya? Siapa yang nggak lengkap? Saya Kak nggak lengkap. Oke. Jadi dia punya empowerment adalah dilengkapin ya catatannya, gitu dia ya. Oke, harus semangat untuk lengkap catatannya, harus istilahnya harus benar-benar cari mengerti, dan kalau misalnya ada kayak istilahnya apa namanya kayak apa ya, kayak misalnya aduh nggak ngerti terus aduh malu tanya atau apa, itu harus dilawan ya, harus tanya, harus bikin bagian kita supaya bisa ngerti, oke? Karena kita nggak bisa nyalahkan orang lain kalau kita nggak ngerti. Oh ini gara-gara gini nih, nggak kasih review. Apakah bisa kayak gitu nyalahin? Nggak bisa. Nggak bisa, karena semua punya tanggung jawab yang sama untuk keselamatan masing-masing, betul nggak? Siap. Iya ya. Jadi walaupun sekarang kita bikin review, tolong kita responsibel atau bertanggung jawab dengan kita punya pengertian keselamatan masing-masing. Oke? Boleh ya? Oke, semangat pokoknya, semangat ya. Opung semua. Semangat. Ya, mantap. Oke, sekarang kita masuk ke barley ya. Oke. Jadi saya tekankan di sini bahwa Bishop of Rome ini punya power kan? Punya power, dan mau tekankan dia mau meninggikan harinya, apanya? Tandanya. Dan dia nggak suka sama apanya? Nggak suka sama siapa? Sama sahabatnya. Sama siapa? Oh, sama harinya itu. Orang? Orang Orangnya
Tapi apanya orang Yahudi yang nggak disuka? Sabatnya. Hari Sabat. Oke? Jadi misalnya kayak gini ya, misalnya kayak gini. Misalnya contoh ya, ini prinsip. Prinsip ini ya, konsep. Jadi ini ada Jews, ada orang Bishop of Rome, betul? Dari segi roh, mereka sama atau beda? Beda. Sama. Sama. Ini menyalibkan Tuhan Yesus atau meninggikan Tuhan Yesus? Nah, rohnya sama, betul nggak? Bishop of Rome juga nggak suka. Mau apakah dia mau dia mau duduk di Temple of God? Apakah dia mau sama-sama seperti Tuhan? Betul nggak? Nah, jadi rohnya sama, betul nggak? Jadi kita harus bisa lihat bahwa, jadi misalnya ini, dan Bishop of Rome nggak mau kembar kan? Dari segi vis mau kembar? Dari segi vis mau kembar? Tidak. Nggak mau. Oh, jangan sampai kembar. Saya nggak mau, betul nggak? Iya. Oh, jangan sampai nggak mau kembar. Bahkan harinya jangan sampai sama, betul nggak? Betul. Itu dia. Supaya nggak ada orang-orangnya Bishop of Rome nggak ada yang nimbrong ke sini. Jadi dibikin yang tandingan tapi beda, betul nggak? Dan Bishop of Rome dia punya rencana untuk apa? Ayo, untuk apa? Meninggikan hari Minggu. Hari apa? Hari Minggu. Artinya kalau dia tinggikan hari Minggu, walaupun roh mereka sama dengan Jews, tapi yang sebenarnya nggak disuka apa? Harinya. Sabat. Hari Sabat. Jadi jangan sampai orang ngelirik-ngelirik Jews dari festival atau feast-nya nanti jadi kenal hari Sabat, betul nggak? Iya. Jadi pokoknya Bishop of Rome punya power dan dia gunakan untuk mengatur dan berotoritas atas Christian Comfort dan supaya meninggikan hari Minggu supaya nggak ingat hari apa? Nggak ingat hari Sabat. Itu aja intinya. Ingat hari Sabat. Boleh? Jadi dengan tutup-tutupin, jangan ke feast-nya, kita nggak mau kembar. Itu tujuannya untuk menutup apa sebenarnya? Hari Sabtu. Itu dia hari Sabat. Oke, boleh semua? Karena kalau reason kan roh mereka sama atau beda? Sama. Ya, itu prinsipnya lagi ya. Jadi ini menyelam lebih dalam. Ibaratnya kok kenapa sih Bishop of Rome benci sama Jews? Kenapa sih? Karena hari Sabatnya, oke? Bisa? Kalau hari Sabat menunjukkan siapa? Hari Sabat meninggikan Tuhan kan? Betul. Kalau misalnya ada menunjukkan pencipta Tuhan yang asli, apakah Bishop of Rome jadi ketahuan palsunya? Iya, ketahuan. Makanya dia tinggikan hari apa? Minggu atau Sabat? Minggu. Itu dia. Boleh? Boleh. Oke, sekarang ke Barli ya. Ini kita simpan dulu dia. Barley. Oke, sekarang Barli, oke? Oke. Nah, prinsip pertama dari bagian pertama dari Barli, kita harus bisa tahu tentang bulan pertama, oke? Apa? Bulan pertama. Mau tutup Sabat ya, Oma? Iya. Belum sedikit lagi sini. Iya, kalau di sini masih terang. Iya, masih terang sini. Oh ya, yang mana, Oma? Yang tadi rohnya sama gitu, putus dari situ. Oh iya, coba kita minta kesediaan Tante Rima, coba Tante Rima ulang. Kenapa? Aku ulang? Ya, rohnya sama ini mau menjelaskan apa? Ya, coba. Oke. Jadi tadi ini kita mau masuk poin keempat yaitu Barli. Nah,
Di sini ada bangsa Zeus, ada Bishop. Akan terima ini sebelum barley ini ya. Itu barley enggak usah disangkut pautkan dengan ini. Iya. Oke, baik. Antara Zeus dengan Bishop Rom, mereka memiliki roh yang sama, yaitu mereka sama-sama tidak suka kepada Yesus. Mereka lah yang menyalibkan Yesus. Jadi roh mereka sama. Roh membenci. Kemudian kalau untuk tentang perayaan atau feast, mereka tidak sama dan tidak boleh sama. Karena supaya jangan ada nanti orang-orang bisopnya Roma ini yang nimbrung ke Zeusnya. Nanti kalau orang-orang Bishop Rom itu nimbrung ke feast atau ke perayaannya Zeus, nanti mereka jadi tahu tentang kebenaran sabat gitu. Dan pada dasarnya pada dasarnya prinsip Bishop Rom itu adalah supaya orang-orang mereka itu tidak kenal hari Sabat gitu. Mereka sangat membenci hari Sabat sesungguhnya, bukan hanya orangnya gitu. Gimana Kak? Oke. Betul, itu dia dasarnya itu hari Sabat. Ya. Mana Om Alin, boleh? Boleh, thank you. Mantap Tante Rima. Oke, kita lanjut ke barley ya. Jadi ingat, jadi kalau belajar itu paling bagus bikin poin-poin. Jadi ibaratnya kita tahu konsep poin-poinnya, nanti baru diisi. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau tentang barley ini yang harus penjelasan kita nanti, kita harus bisa menjelaskan tentang bulan pertama. Boleh? Ini pertanyaannya Opung Geko ini. Kodes itu Opung ya. Oke. Mari kita lihat ini. Bulan pertama. Jadi kita nggak akan baca, kita akan langsung lihat dan jelaskan aja karena kita semua sudah, ini kan review kan, jadi cuman langsung penekanannya apa, nanti baru kita ke breakout room lagi. Boleh ini? Ya Kak. Oke, kata apa yang membuat kita tahu ini bulan pertama, awal bulan, yang mana? Atau bulan pertama, apa? Kata beginning of month. Beginning, betul. Apalagi? Satu lagi. First month. First month. Boleh? Ya. Jadi this month, betul? This month adalah apa? Bulan. First Ini month. Bulan. First month dari apa? First month dari apa? Tahun. Of the year. Of the year. First month dari the year, betul? Dari satu tahun, betul? Iya. Bagaimana? Bisa dapat semua? Bisa. Nah, langsung kita mengintip bahasa Hebrew-nya man, karena dikuningin, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Oke? Oke. Jadi, dalam satu tahun ada berapa first month-nya? Satu lah, masa ada dua first month-nya, betul nggak? Ya. Oke. Dan dalam satu tahun, apakah cuma terdiri dari first month? Enggak. Apa? Jawabannya? Lebih dari satu bulan. Dari first month, betul nggak? Oh, lebih dari satu first month. Dari first month. Jadi satu tahun lebih dari bulannya lebih dari bulan. Satu tahun bulannya lebih dari first month. Bulan satu, betul nggak? Ya. Oke. Sampai sini ngerti semua? Bisa. Oke, lanjut ya. Setrika sedikit lagi Kak Gedi. Boleh. Sekarang Iya. kita minta kesediaan Oma Alin. Coba Oma, Tante Rian minta setrika. Oke. Putus ya? Halo. Putus suara Kak Alin. Oh iya. Oke, aku sambung deh. Oh ya wes, makasih Mbak Ning. Silakan. Ini kan di Wahyu di Keluaran 12 ayat 12 itu kan bicara tentang man. Nah, mon itu artinya bulan.
ada beginning of month dan ada first month. First month itu dari 1 tahun. First month of the year. Jadi di this month itu adalah first month dari 1 tahun. Dan bulan itu dalam 1 tahun itu bulannya lebih dari 1 bulan. Gitu, C. Dari 1 tahun itu bulannya lebih dari 1 bulan. Lebih dari bulan pertama saja. Oh, lebih dari bulan pertama. Oh, Ya. lebih dari bulan pertama. Itu dia. Bagaimana Opung Tante Beda Ria? ya, C. Lebih dari 1 bulan sama lebih dari bulan pertama. Oh, ya beda. Ya. Yang dimaksud dengan 1 tahun ini, Ci. Iya, Makasih Mbak Nuning. Oh, bisa ya? Dengan dalam 1 tahun lebih dari 1 bulan. Artinya kan 12 bulan itu. Jangan ke situ dulu. Jadi bulan pertama ini bukan istilahnya bulan pertama dalam 1 tahun, perayaannya itu bukan di situ. Jadi gini, Iya. Opung Rian. Jangan kayak aku. Ya, jadi kita jangan tetapkan dulu 1 tahun ada berapa bulan. Pokoknya dalam 1 tahun Iya. ini misalnya gini lah. Oh, ini anak pertama saya, gitu kan? Misalnya contohnya ini anak pertama saya. Artinya apakah anak saya cuman 1? Kalau yang ini anak pertama saya. Kalau ada anak pertama artinya ada anak keberapa? Anak kedua. Jadi kalau ini dibilang ini bulan ini adalah bulan pertama dari 1 tahun. Artinya 1 tahun apakah terdiri 1 bulan itu saja? Bulan pertama. Lebih dari bulannya lebih dari tentukan sebagai bulan pertama, betul nggak? Ya. Oh, oke, makasih. Belum sampai situ, Kak. Ya, jadi jangan ini ya. Jadi 1 tahunnya jangan di establish 12 atau apa nanti aja. Oh, iya. Oke, mantap. terima kasih. Sama-sama Tante Rian. Oke. Nah, baru kita mau cari apanya? Langkah berikutnya, cari apanya apa? Ayo. Ibrunya. Mantap Oma Alin. Tolong saya lihat di depan ya kalau udah gelap. Udah saya ini. Oke, Oma Alin memang apakah di Mopolo udah terbenam? Udah ya? Gila gitu orang. Oh, ya udah. Kalau gitu sonder duluan ya. Kita mau berdoa dulu. Habis itu kita lanjut lagi, boleh? Oke, silakan. Boleh, Kak Gedi. Silakan boleh ngobrol-ngobrol ya. Silakan nanti saya balik. Sahabat Betina. Nggak kelihatan. Halo, Lin. Jadi Kak Rian. Oh, oke, Bu Rima, silakan. Iya, Kak. Jadi Kak Rian, aku juga dulu gitu. Terus kupikirkan kayak Kakak, oh berarti ada 12 bulan. Enggak gitu, Kak. Tapi kita bertahan dulu di apa yang dikatakan di sini. Enggak usah kita tambah gitu. Aku juga dulu gitu. Tidak boleh mendahului dari yang baru dibahas gitu. Iya, jadi betul. konteksnya sesuai yang dibahas aja gitu. Jadi kalau kita jawab apa yang di luar konteks itu namanya PCI nanti gitu. Sama kita dulu semua begitu, Brian. Iya. Makasih Mbak Nuning, makasih Rim. Karena kita tuh mau dibikin apa? Benar-benar kita kosong, nggak ngerti. Jadi impresnya tuh dapat banget gitu. Jadi kita benar-benar bisa impress kalau kita tuh nggak PCI gitu. Jadi benar, oh dari ayat ini kita tahu loh ini asalnya begini, jadinya begini gitu sesuai konteks atau alur cerita yang dibahas. Itu udah ada dikirim si Iut, Kak. Apa PCI itu, PCI itu. Ya, jadi pikiran kita yang kita udah tahu gitu. Misalnya nih contohnya gini. Oh, hari Sabat tuh hari ke-7 loh gitu. Padahal kita baru bicara hari Sabat, belum ngerti yang hari ke-7 itu apa. Tapi karena kita tuh dulu udah tahu hari ke-7, kita langsung jawab aja, oh hari Sabat hari ke-7 gitu. Iya, betul Mbak. Contohnya begini ya. Contohnya begini, Sis Rima. Jadi kalau begini kan, langit itu biru. Nah, jadi kita di otak kita sudah tahu itu langit biru. Putus ya?
Enggak, Jelas, Kak. Soma. Kak Alif bisa tuh dengar di sini. Iya. Oh. Di Sonder sudah tutup sabat ya. Oke, puji Tuhan dulu udah ya, masuk Cek. minggu berjuang. Iya, silakan Oma. Ya. Oke. Minggu bekerja. Ya, selamat minggu bekerja, selamat minggu berjuang kita semua ya. Yang di Manado kalau sudah tutup sabat, oke? Oke. Jadi dari sini month-nya ini kita cari Hebrew-nya, betul? Nah, ini pertanyaan Opung Jeko. Opung masih ada tuh Opung Jeko? Opung, halo, bisa ikutin? Iya. Oke, Iya, mantap ikutin Opung. saya. Ada, Iya. mantap Opungku. Oke. Iya, Cek. Cek, kita mau Cek, ini belum bisa kebuka ya. Oke. Oke. Tunggu ya, ini aku harus restart dulu karena kayak error gitu. Kenapa ya ini nggak mau ke copy? Oke. Kayaknya aku harus restart dulu. Silakan ngobrol lagi ya. Kayaknya dia punya ini kayak nggak mau kebuka. Silakan Mbak Ning, silakan review lagi ya Mbak Ning. Apa yang bisa direview Mbak Ning? Dan semua. Oke. Boleh. Live dulu bentar ya. Tadi kan ada 2 kelompok